warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Kaifa halukum jami'an? Masya Allah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Umi Hajah Tuti Dahlia SPDI mata'anallahu bituli hayatihim. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al Ustadz Komarudin SPD MPD. Yang terhormat Koordinator Pengembangan Akademik dan Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Buya Dr. Haji Idrianto Faisal MA. Yang terhormat segenap Majelis Guru Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Yang saya hormati dan saya banggakan wali santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi dan anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati dari kelas 7 sampai kelas 12. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diberkahkan segala aktivitas dan kerjaan kita, diluaskan dan diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan kasih sayang yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam kegiatan pengajian bulanan dan penjengukan atau mudif 1 bulan 1 kali, yang alhamdulillah ya, hari ini insya Allah untuk perizinan ada di Santri Putri, dan untuk Santri Putra tetap dimudif di asramanya. Dan Bapak Ibu silakan untuk bertemu dengan anaknya di tempat yang sudah disediakan, insya Allah sampai jam 16.00. Kenapa? Karena anak Bapak dan Ibu juga butuh mandi sore. Jadi supaya nanti setelah Bapak bermuajahah bertemu dengan anak Bapak, anak Ibu, makan, ngobrol, curhat, ya tidak boleh main HP ya. Tidak boleh main HP. Kenapa? Karena kalau main HP itu ya khawatir dan sudah pernah terjadi, akhirnya yang timbul dan terjadi itu adalah muhdorotnya, ya bukan manfaatnya. Jadi silakan bertemu dengan anaknya, ngobrol. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita semua yang mengaku sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait aplikasi pembayaran, yang kedua terkait penjengukan. Ya, kita ke pertama dulu. Untuk aplikasi pembayaran ternyata ada miskomunikasi, karena memang sekitar 2 tahun yang lalu kita juga menggunakan teknologi Kartu Indonesia atau PTTKI untuk sistem pembayaran melalui aplikasi PSP yang ada di Play Store, di download. Nah, kita tidak lanjutkan untuk kontrak tahun berikutnya karena memang ada beberapa hal yang tidak cocok, seperti uang jajan. Tadinya aplikasi yang lama itu uang jajannya kita sudah cocok dengan sistem kartu cashless, jadi anak-anak tidak megang tunai. Tetapi yang menjadi kendalanya adalah semua anak disamaratakan. Jadi wali santri itu harus berembuk dalam 1 hari anaknya jajan berapa, sehingga nanti di situ ada limitnya. Nah, ini menurut saya yang kurang cocok dan masuk, karena memang background dari wali santri kan berbeda-beda. Ada yang anak 1 bulan jajannya 300, ada yang 200 dan lain sebagainya.
dan ada juga kendala-kendala yang lain sehingga kita tidak melanjutkan aplikasi tersebut. Yang mana memang aplikasi tersebut kita bekerja sama dengan Bank BSI, mereka bermitra dengan PT Teknologi Kartu Indonesia. Nah, untuk yang sekarang tadi saya sudah share di grup keluarga. Sebenarnya hari ini kalau tidak ada kendala dari kelas 8 sampai kelas 12 setiap wali santri akan kita ajarkan sistem pembayaran yang baru. Kalau untuk sistem pembayaran yang baru berbeda dengan sistem pembayaran yang lama, jadi kita tidak menggunakan aplikasi yang di-download lewat Play Store, itu tidak. Jadi lewatnya link website. Nah, jadi nanti yang sudah saya share di grup keluarga itu disimpan, di-share misalnya ke WA istrinya atau WA suaminya, diberikan bintang sehingga nanti untuk masuk ke akun atau aplikasi melalui link tersebut. Ya. Nah, selanjutnya setelah diklik link, di situ Bapak dan Ibu harus mengisi dua. Yang pertama ada nama akun, yang kedua password. Ya. Nah, nama akun dan password ini kita samakan, yang mana data yang nanti dimasukkan itu adalah nomor induk siswa lokal, NIS lokal. Ada 6 digit. Karena memang hari ini terkendala, Bapak Ibu yang menjadi wali santri kelas 8, silakan ke stand pembayaran. Untuk kelas 8 sudah bisa. Kelas 8 sudah bisa, sisanya sedang di-input datanya karena kita inputnya satu anak. Kita nggak bisa langsung ibu input pakai template nanti diimpor, itu nggak bisa. Jadi satu anak harus kita input. Nah, nanti selain kelas 8 yang hari ini, insya Allah saya infokan lagi di grup. Insya Allah caranya tidak susah. Ya, tinggal Bapak Ibu masukkan 6 digit angka yang nanti kita japri. Misalnya Ananda Fulan, nanti insya Allah dari pihak pesantren akan dijapri, Bapak untuk nama akunnya silakan masukkan 6 digit ini, passwordnya 6 digit ini. Nah, setelah dimasukkan nanti baru masuk ke beranda. Nah, untuk bulan ini supaya Bapak Ibu tidak terlalu pusing, karena memang kan sesuatu yang baru apalagi yang bentuknya digital, kalau langsung diajarin banyak nih takutnya pusing gitu kan. Jadi untuk bulan ini cukup Bapak dan Ibu menguasai dua. Yang pertama cara login, cara masuk itu yang pertama. Yang kedua adalah mengisi biodata. Nah, untuk mempercepat kita mengisi data anak-anak, saat kita menginput tanggal lahir, tempat lahir kita isinya asal dulu. Ya, misalnya tempat lahirnya AAA karena harus 3 digit. Terus misalnya pasti semuanya nanti semua santri tanggal lahirnya 1 Januari 2000 berapa. Nanti Bapak Ibu silakan ganti. Ya. Nah, untuk menjadi dasar menginput data biodata ini, Bapak cukup sediakan nanti di rumah, silakan isi di rumah kartu keluarga dan ijazah. Datanya ada di situ. Terkait nomor NIK, nomor kartu keluarga. Nanti juga ada database yang harus diisi seperti berat badan, tinggi badan, golongan darah. Kalau tidak tahu kosongin aja nggak apa-apa. Nanti juga ada upload foto. Silakan Bapak Ibu cari foto anak Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik, yang resmi. Nggak boleh gaya begini, nggak boleh. Ya, atau gaya begini nggak boleh, yang resmi. Kalau nggak ada kosongin dulu nggak apa-apa. Nanti ada isi nomor ijazah, sekolah asal. Nah itu nanti datanya dari ijazah. Ya, pokoknya yang bisa diisi, yang tidak bisa dikosongin dulu nggak apa-apa. Nah itu ya Pak. Jadi untuk bulan ini cara login dan yang kedua isi biodata. Ya. Selanjutnya pengajian penjengukan 1 bulan 1 kali. Oke, baik anak-anakku sekalian nih supaya semangat lagi, kita jargon dulu ya. Masih ingat jargon penutupan porseni kemarin? Ya, yang gini. Ya. Jadi kalau Ustadz bilang santri Nurul Ilmi, nah itu jargon yang pertama. Oke, siap? Oke, santri Nurul Ilmi. Waduh, lupa kayaknya nih. Yang putra-putri bareng. 1, 2, 3, santri Nurul Ilmi. Nggak semangat, masa ada orang tuanya nggak semangat? Kemarin tampil nggak ada orang tuanya semangat. Harus semangat ya, kalau nggak semangat nanti Ustadz Mus'ab ya. 1, 2, santri Nurul Ilmi.
Ya, lagi semua. Banat juga dong semuanya. 1 2 3 santri Nurul Ilmi. Nah, lupa. Yang kedua kita ganti yang kobranya jadi uskut ya. Uskut. Nah, ini supaya diam semua. Uskut. Ya, pakai uskut ya. Jargon yang kedua. Ini anak-anak kalau selingan harus ini ya, harus ada cafe break selingan seperti ini. Oke, yang jargon yang kedua ya. Santri Nurul Ilmi. Malu kayaknya Pak dilihat sama Bapak nih. Oke, jargon yang pertama Ustadz mau paling suara yang paling kenceng ya. Kamu jangan hari Sabtu siang pramuka eskul. Itu kalau kamu yel-yel di sini ya. Kalau kamu yel-yel di sini lagi pramuka itu sampai rumah Ustadz yang di belakang aula tuh kedengeran. Ya, itu saking semangatnya Pak. Jadi anak-anak nih kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 13.00 mereka belajar, nanti balas dendamnya ketika pramuka. Yel-yel, teriak-teriak ya supaya menghilangkan stres juga. Oke, jargon yang pertama, Santri Nurul Ilmi. Ya cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita ke penjengukan ya. Nah, yang pertama terkait penjengukan 1 bulan sekali adalah hasil dari musyawarah pengasuh dan pimpinan. Ya, kenapa dimudif 1 bulan dan masukan juga dari orang tua sehingga kita bermusyawarah pengasuh, pimpinan dan majelis guru. Lalu apa sih yang sering dicurhatin dari orang tua? Yang pertama main HP. 1 minggu sekali ini terlalu sering ketemunya. Ya, akhirnya terjadilah main HP. Ada juga Pak, Ibu laporan anaknya pesan paket. Ya, anaknya pesan paket pakai HP orang tuanya, yang bayar siapa? Orang tuanya. Nah, minimal kan kalau penyengukan 1 bulan sekali, mesen paketnya jadi sebulan sekali. Ya, ada Pak kejadian di santri itu pesen paket ya lewat HP orang tuanya, lari ke rumahnya COD yang bayar orang tuanya. Akhirnya ngeluh harus ada pengeluaran 1 2 3 karena pemesanan paket itu. Nah, selanjutnya pengajian bulanan 1 bulan satu kali ini adalah sebagai bagian dari tarbiyah wa ta'lim, pembelajaran dan pendidikan. Semakin lama ketemu semakin kangen nggak? Anak-anak, antum semakin lama ketemu sama orang tua semakin kangen atau semakin? Insya Allah semakin kangen. Kalau seminggu sekali kayaknya rasa kangennya kurang ya. Tapi alhamdulillah sih saya lihat di grup ini sudah adem. Ya sudah adem. Awal-awal waduh ya kan, Ustadz begini, Abi begini, Umi begini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah adem, tandanya insya Allah sudah menerima lah peraturan yang baru, penjengukan 1 bulan 1 kali. Nah, yang kedua insya Allah ketika yang tadinya sebelumnya 1 minggu 1 kali setiap hari Ahad, karena sekarang sudah 1 bulan sekali, insya Allah nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya, insya Allah kita ada wacana untuk aliyah, nanti disediakan lemari untuk menyimpan laptop. Ya, ini insya Allah doakan supaya lancar, supaya anak-anak nanti kita berharap lulus dari pesantren Nurul Ilmi bisa yang namanya software, minimal Word, Excel, PowerPoint. Ini nanti insya Allah bermanfaat untuk kuliahnya. Dan kalau misalkannya dimudif 1 bulan sekali hari Ahad, nanti bergantian olahraga. Insya Allah nanti kita panggilkan guru futsal, ya bisa basket dan lain sebagainya. Jadi yang biasanya antum kalau misalkannya hari Ahad dimudif di asrama ada orang tua, nah nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi bukan berarti nanti nggak ada mudif, tidak ada kegiatan. Nah Bapak Ibu, ada 6 syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Akhi lantana lul ilma illa saunbika antafsiliha bibayanin zaka wahir wajatiha wadir wasuhbatul watulus. Nah ini yang terakhir Pak, watulus zaman, waktu yang lama. Kalau 1 minggu sekali cepet atau enggak?
terlalu cepat. 1 bulan sekali ketemu anak standar. Ibu, ketika anak bapak ibu nanti sudah menyelesaikan pendidikan 6 tahun di Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang masuk sanawiyah dan yang masuk aliyah 3 tahun menyelesaikan pendidikan di Nurul Ilmi, insya Allah setelah diwisuda hari itu atau besoknya setelah pertemuan dengan pengasuh pamit, jiwa dan raga anak bapak ibu kita kembalikan 100%. Jiwa dan raga anak bapak ibu kita kembalikan 100%. Jadi yang tadinya di pesantren ketemu 1 bulan sekali, sekarang setiap hari nanti ketemu setelah diwisuda. Nah, ini menarik bapak ibu. 2 pekan yang lalu ada wakil koordinator kelas ketemu dengan kami 3 orang. Jadi perwakilan wali santri semuanya menghadap. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menegosiasi waktu. Karena yang biasanya anak-anak sudah rasakan 1 minggu sekali, dinegosiasi 2 minggu sekali. Nah, ini akhirnya kita berdialog, berdiskusi. Nah, menariknya wali santri salah satu yang datang, beliau menceritakan anaknya ada yang di sini belajar. Abangnya tidak di Nurul Ilmi tapi alhamdulillah lulus tes tentara. Dan ketemu dengan wali santri Ananda Roja yang juga tes tentara. Jadi sesama wali santri ketemu nih ketika anaknya sama-sama tes tentara dan alhamdulillah dua-duanya lulus. Alhamdulillah. Ketika kami berdialog, saat itu saya langsung searching Google. Setelah lulus tes tentara, kira-kira pendidikannya berapa lama? Ternyata bervariatif, ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang 4 bulan sekian, jadi bervariatif. Nah, saya langsung diskusi. Ibu tadi alhamdulillah ibu cerita anak ibu terima di tentara. Nah, akhirnya salah satu guru kami paham bagaimana pendidikan setelah lulus tentara itu kan. Seperti misalnya harus bawa tas dalamnya pasir, dalamnya batu, bangun jam berapa, harus tepat waktu, kalau tidak hukumannya ini itu. Bahkan kalau seandainya tidak kuat, itu tidak bisa langsung keluar. Ada ketentuan-ketentuan seperti misalnya ada dendanya, terus maaf misalnya dikurung dulu nggak langsung bebas. Nah, saya tanya ke ibu waktu itu, alhamdulillah anak ibu lulus tentara. Ada gak orang tua yang anaknya lulus tentara kira-kira komen atau kritik kepada pelatihnya, kepada instansinya, nggak boleh dijenguk, terus sudah tahu konsekuensinya anaknya dididik seperti apa? Ternyata tidak ada. Jawabannya apa? Kepercayaan. Karena sudah percaya jadi sudah direlakan. Nah, saya berharap bapak dan ibu juga mempercayakan anaknya di pesantren. Dengan adanya peraturan seperti ini, ketika bapak ibu percaya, insya Allah kita sama-sama komitmen untuk kebaikan bapak dan ibu. Tadi ya, zakaun, kecerdasan, wahirsun, tamak terhadap ilmu, wajtihadun, bersungguh-sungguh, wadirhamun, menuntut ilmu itu harus dengan harta, wasuhbatul ustad, sopan, bersahabat dengan gurunya, watuluz zaman, dengan waktu yang lama. Insya Allah dengan jarang ketemu 1 bulan sekali dan 6 tahun belajar di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, anak bapak dan ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan satu lagi yang terakhir, pesantren bukan bengkel. Pesantren bukan bengkel. Kalau kita punya motor rusak, biayanya 700.000 kita bayar ke mekanik, selesai tidak? Tapi kalau di pesantren bapak ibu, kalau nanti anak bapak ibu sudah 6 tahun lulus, masih susah dibilangin, masih susah diatur, diarahkan A yang dikerjakan Z, doakan. Saya sedikit cerita, saya lulus 2014 di pesantren Kiai Haji Muhammad Nasir Zain. Beliau waktu itu Imam 212. Saya lulus 2014, saya menikah 2017. Dari saya lulus sampai saya menikah, maaf, saya masih buat orang tua sedih. Karena bukan saya membentak, bukan, tetapi diarahin A yang dikerjakan yang lain, dikasih tahu tidak mau diatur. Tapi alhamdulillah, qadarullah, ya takdir Allah, setelah saya menikah saya berubah 180%. Tandanya pesantren bukan bengkel. Mungkin itu doa dari orang tua saya, guru-guru saya, sehingga saya bisa berubah. Dan saya yakin anak-anak ya suatu saat insya Allah berubah. Yang penting Pak, apa yang dimakan oleh anak bapak, apa yang dinafkahkan berkah dan halal. Jadi kalau misalnya maaf,
Kalau misalkannya menafkahi, memberikan makan anak, maaf, bukan dari yang halal, berarti salah pesantrennya bukan. Bukan ya. Nah ini Pak yang terakhir. Jadi pesantren bukan bengkel. Doakan Pak. Kalau misalnya anak bapak dan ibu masih susah dibilangin, masih susah diatur, doakan. Ya karena pesantren bukan bengkel. Dengan kita doakan, insya Allah nanti mereka mengikuti apa yang kita arahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.